doain lu mati beneran ya Joko Do. Mati lu Joko Do. Kalau kita berdoa yang jelek kepada orang, itu tidak akan pernah sampai kepada orangnya. Saya percaya itu. Justru doa itu akan kembali ke kita. Hati-hati aja ya, Mbak. Semoga yang gue doain lu mati beneran ya Joko Do. Mati lu Joko Do. Kalau kau ada di sini, Mbak, ya bibirmu itu tak tarik, Mbak, serius. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi? Halah Nov, nggak usah sok-sokan begitu. Mana nih. Ini loh saya, salah satu rakyat Indonesia yang akan mendukung Bapak Jokowi dan akan selalu membela Bapak Jokowi. Nggak usah sok-sokan begitu ya. Kita ini pendukung Bapak Jokowi ini bisa melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, terhormat, dan elegan. Manusia yang seperti itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bukan manusia lagi. Turunan manusia nggak beradab, yang mungkin manusia sampah. Hebat satu anjing. Jangan. Makanya Joko Do waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya. Dajjal, banyak bacot. Emang lu berani apa enggak diskusi? Kalau mau berani diskusi, nggak usah banyak alasan bikin video begini begitu. Capek Dajjal, tenaga gue nggak ada ngurusin lu doang Dajjal. Beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Mau tunjukin ijazah kek, mau enggak kek, mana ada urusannya. Suka-suka Pak Jokowi lah. Rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Joko Widodo bukan karena ijazah, tapi kinerja yang nyata. Dia merakyat dari dulu turun ke bawah, menengok rakyatnya. Para buzzer-buzzer kecoa dimanapun kalian berada ya, popularitas Pak Jokowi masih 80%. Kalau Jokowi memang sudah tidak punya pengaruh, mengapa para pembenci justru semakin terlihat kalap? Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, juga sudah tidak memegang kekuasaan, tidak mengendalikan pemerintahan, tetapi namanya tetap menghantui pikiran lawan-lawan politiknya. Dari hinaan kasar, serangan pribadi, sampai isu-isu lama yang terus diputar ulang. Semuanya menunjukkan satu hal. Ada pihak-pihak yang tampaknya jauh lebih sibuk memikirkan Jokowi daripada memikirkan masa depan politik mereka sendiri. Bukan lagi adu gagasan atau kritik konstruktif. Yang muncul justru umpatan, caci maki, penghinaan pribadi, bahkan sampai ada doa buruk agar Jokowi segera meninggal dunia. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Novi Bule misalnya, berkali-kali melontarkan kata-kata yang jauh dari etika politik. Jokowi dihina dengan sebutan kasar, keluarganya diserang, dan kebencian dipertontonkan tanpa rasa malu di ruang publik. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang kehilangan akal sehat? Jokowi yang sedang menjalani aktivitasnya sebagai warga sipil biasa, atau mereka yang hidupnya seolah tidak bisa lepas dari kebencian kepada seorang Jokowi? Yang menarik bukan hanya para buzzer pembenci yang semakin gelisah. Beberapa tokoh yang berafiliasi dengan PDIP juga tampak ikut panas begitu mendengar kabar Jokowi akan berkeliling Indonesia mulai akhir Juni nanti. Ada yang kembali mengungkit soal isu ijazah, ada yang berusaha membangun narasi negatif, ada yang seolah ingin meyakinkan publik bahwa Jokowi sudah selesai. Padahal kalau benar Jokowi sudah selesai, mengapa mereka begitu sibuk membicarakannya setiap hari? Inilah ironi politik yang sedang kita saksikan hari ini. Mereka ingin membuat Jokowi terlihat lemah, tapi justru menunjukkan betapa besar pengaruh Jokowi. Masih menghantui pikiran mereka.
Mereka ingin menjatuhkan citra Jokowi, tetapi yang terlihat justru kepanikan karena Jokowi masih dicintai dan didengar oleh jutaan rakyat Indonesia. Namun yang mungkin tidak diperhitungkan oleh para pembenci adalah satu hal. Setiap kali mereka melontarkan hinaan, setiap kali mereka mengangkat kembali narasi yang sama, setiap kali mereka menyerang Jokowi dengan nada kebencian, selalu muncul reaksi balik dari masyarakat yang tidak kalah keras. Publik punya mata, publik punya telinga, dan publik juga punya penilaian tersendiri tentang siapa yang sedang menyampaikan kritik dan siapa yang sudah terjebak dalam dendam politik yang tak berkesudahan. Karena itu, ketika sejumlah tokoh dan kader PDIP kembali melontarkan serangan kepada Jokowi menjelang rencana safari kebangsaan keliling Indonesia, para pendukung dan simpatisan Jokowi pun tak tinggal diam. Mereka membalas dengan argumen, sindiran, bahkan kritik yang jauh lebih menohok kepada pihak-pihak yang dianggap terus-menerus menyerang Jokowi tanpa alasan yang masuk akal. Lalu seperti apa respons keras para pecinta Jokowi terhadap serangan-serangan tersebut? Apa saja komentar yang membuat para pembenci Jokowi justru balik tersudut? Mari kita simak kompilasi videonya berikut ini. Jokowi turun gunung. Sejak niat itu sampaikannya langsung di Solo, Jawa Tengah, suhu politik di negeri ini seketika memanas. Yang paling bereaksi adalah PDI Perjuangan. Satu persatu elitnya bersuara, termasuk Ferdinand Huta Hayan. Ferdinand bahkan menyebut turun gunungnya Jokowi semata-mata hanya demi mengamankan posisi politik keluarganya. Dia harus menjaga eksistensi politiknya untuk menjaga merawat istana pasir, menara pasir yang dibangun dia yang bernama Gibran. Kalau tidak ini akan tersapu air, Mbak. Itu yang dilakukan Jokowi. Nanti mereka pasti akan bilang oh halusinasi. Tidak, ini bukan halusinasi. This is the real fact. Menanggapi pernyataan lawan politik, Ketua Umum DPP Projo Budi Ari pasang badan. Budi berdalih agenda besukan Jokowi kali ini sama sekali tidak hubungan dengan agenda politik jelang Pilpres 2029. Pak, kalau ada anggapan misalkan Pak Jokowi sekarang belusukan untuk Gibran, seperti apa? Ya semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Maksud kita sudah menanggapi tanggapan orang, pikiran orang ya. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Doain lu mati beneran ya Joko Dok. Mati lu Joko Dok. Ya ampun mbak nyesek banget sih mbak ngomongmu. Ya, kalau kau ada di sini mbak, ya bibirmu itu tak tarik mbak, serius ya. Aduh, memang benar-benar deh. Jujur emang benar-benar ini di dalam hatiku sendiri ya. Omonganmu itu nggak bisa dibenarkan, serius. Omonganmu ini mbak nggak bisa dibenarkan, serius ya. Anda sampai ngomong begitu, itu bisa ya keluar dari mulut kamu ngomong seperti itu. Aduh, gimana menurut kalian teman-teman? Ya, coba deh. Ini coba kalian dengarkan video ini secara utuh. Kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak ini. Kira-kira gelarnya ini kita kasih apa ini kira-kira ya? Katanya si Joko Dok tuh udah sembuh 99% sembuh dari sakit jiwa. Astaga. Infonya lagi dia mau keliling Indonesia. Joko Dok, lu ngapain keliling Indonesia? Move on, sadar diri, lu bukan presiden lagi. Wow. Contoh tuh, presiden-presiden sebelumnya nggak sibuk pansos kayak lu. Kenapa lu mau keliling Indonesia? Mau promosiin si Fufu Papa yang mulai redup, sama si Pisang yang partainya tuh masih 1,2%. Iya? Kenapa? Lu takut anak lu ditinggalin Pak Prabowo? Udah Pak Prabowo, tinggalin aja anak ingusan karbitan. Gak ada faedahnya, bikin malu bapak juga. Tinggalin ya. Parah. Mulut Lu juga takut ya? Si gajah gagal bikin kandang, malah banyak gajah. Oh iya, katanya lu juga kan mau mati-matian tuh demi gajah. Semoga yang gue doain lu mati beneran ya Joko Dok. Mati lu Joko Dok. Ini ya, sebenarnya si Joko Dok tuh aware kalau si Fufu Papa sama si Pisang nothing. Makanya dia perlu keliling Indonesia buat ngejual nama anak-anaknya. Kasian banget sih harus susah payah
saya promosiin anak. Makanya Jokodo, waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Astaga. Kan anak-anak lu jadi dongo sama pelanga-pelongo semua. Astaga. Tapi nih ya, gue tuh kok punya asumsi lebih liar lagi. Ya, selain buat promosiin anaknya, si Jokodo keliling Indonesia tuh jangan-jangan nih mau susun kekuatan buat dirinya biar 2029 bisa nyalonin lagi ngelawan Pak Prabowo pastinya. Emang bisa, Mimpi Mbak. lu Jokodo. Hati-hati Pak Prabowo, si Jokodok itu licik. Dan yang paling bahayanya pengkhianat. Masih inget dong Pak Prabowo, orang yang udah angkat harkat derajat martabatnya si Jokodok sekeluarga aja bisa ditusuk dari belakang. Jangan sampai Pak Prabowo ngalamin ya, pengkhianat itu udah sifat dan karakter, jadi nggak akan pernah hilang. By the way, kalau sampai nih asumsi liar gue kejadian, ya gue sih lebih baik memilih Pak Prabowo. Najis banget milih si Jokodok, pengkhianat, perusak demokrasi dan konstitusi. Mati aja lu Jokodok. Saya nggak tahu teman-temannya seberapa banyak amal yang diterima oleh Pak Jokowi terhadap hinaan-hinaan seperti ini. Dan aduh, jujur aku nggak bisa berkata-kata sih. Ada orang semacam itu di Indonesia ini. Ah, inilah orangnya. Inilah orangnya. Kalau aku bilang adalah orang yang nggak tahu diri, inilah orangnya. Ya. Kenapa saya bilang itu? Berani saya bilang orang nggak tahu diri, ya? Ya iyalah. Semarah-marahnya Anda, Mbak, Anda nggak perlu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar itu. Betul. Bagaimanapun Presiden Jokowi itu sudah berbuat banyak ke ini PDIP, ya. 10 tahun 2 periode PDIP itu adalah partai nomor 1, ya. Saya nggak tahu kenapa Pak Jokowi meninggalkan atau seperti seolah-olah meninggalkan PDIP. Tapi saya percaya bahwa integritas Jokowi itu memang kuat. Kalau dia mungkin ada, ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau berasumsi ya. Tapi kalau memang dia ada sesuatu yang memang menurut dia ini nggak pantas, ya bisa saja dia meninggalkan itu. Dan itu menurutku itu sah-sah saja. Iya, kan haknya. Toh juga kalau dibilang Pak Jokowi, Anda bilang tadi bahwa pengkhianat ya. Hey, 10 tahun loh partaimu itu memimpin. Selama sebelum Pak Jokowi, kita melihat sendiri kan, sebelum Pak Jokowi berapa kali ya dari partai Anda itu naik jadi mau calonkan presiden, nggak jadi, nggak, gagal semua gitu loh. Kita lihat ada track recordnya kok, kita tahu sendiri sebagai rakyat kok, kan kita pemilih aktif ya kan. Tapi yang aku nggak suka dari mulut comberanmu ini loh, waduh, kamu sampai ngomong begitu, sampai menyumpahin begitu. Aduh, hati-hati loh Mbak. Saya sih percaya begini ya, doa orang yang apa namanya ya, saya percaya bahwa kalau kita berdoa yang jelek kepada orang, itu tidak akan pernah sampai kepada orangnya. Saya percaya itu. Betul. Justru sekali. doa itu akan kembali ke kita. Hati-hati aja ya Mbak. Aduh, parah banget sih, jujur parah banget. Ini dalam hatiku. Kemarin Refli berkata bahwa Gibran bisa saja, walaupun dia katakan pradugara bersalah ya, bisa saja Gibran itu adalah bukan anak biologisnya Pak Jokowi. Sekarang Anda sampai menyumpahin Pak Jokowi seperti itu, ya ampun. Gila. Mana hatimu, mana pikiranmu? Waduh, ini parah banget ya. Kenapa PDIP sekarang ini baik nggak Romli, kemarin Pejarot, terus Anda lagi saya dapat videonya. Kenapa PDIP kok takut banget kalau Pak Jokowi menyapa rakyat? Kenapa takut banget? Kalau nggak Bu Mega juga nyapa nggak apa-apa. SBY juga nyapa nggak masalah. Emang kenapa sih? Kan hak-hak dia. Betul. Ini blok nih orang. Aduh, saya kesel banget loh.
Hebat satu anjing. Tom, gue terima tantangan lu untuk diskusi live. Tolong dong, lu buat dulu video. Dajjal, banyak bacot ya. Kalau emang lu itu mau diskusi, ya udah diskusi aja. Ngapain sekarang bikin video, bikin begini? Emang lu berani apa enggak diskusi? Kalau mau berani diskusi, nggak usah banyak alasan bikin video begini begitu. Capek Dajjal, tenaga gue nggak ada ngurusin lu doang Dajjal. Mending gue kerja tuh. Ada bos gue di situ tuh. Tuh, bos gue tuh, liatin tuh, bos. Bosnya bos. Si Jokodok ngerestuin PSI merubah Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kandang gajah. Ya iyalah Jokodok pasti ngerestuin. Lah kan ketua umum si partai gajah anaknya sendiri. Terus si Jokodok kan sakit hati sama PDI Perjuangan. 3 periodenya ditolak. Anak mantu sama dirinya dipecat sama PDI Perjuangan. Anaknya juga nggak dicalonkan cawapres sama PDI Perjuangan. Jadi sakit hatinya Jokodok sama PDI Perjuangan tuh pasti kesumat banget. Ya kita tunggu aja deh 2029. Mampukah gajah menjadikan Jawa Tengah kandang gajah? Atau jangan-jangan gajah? Kenapa sih Pak Jokowi itu dimusuhi mulai elit, tokoh-tokoh, bahkan orang-orang yang pernah diangkat lalu dipecat? Nah, para pengusaha, dokter-dokter, semua orang elit-elit itu memusuhi Pak Jokowi. Nah, makanya rakyat harus cerdas menganalisa. Kalau menurut saya sih karena Pak Jokowi orang lurus. Nah, orang lurus di negeri ini pasti dimusuhi. Pak Jokowi tidak mau diajak kong kali kong, memutar balik fakta, mengibuli rakyat. Nah, banyak kepentingan Pak Jokowi tidak mau, karena Pak Jokowi kan orang lurus, orang tulus untuk membangun bangsa ini. Nah, Pak Jokowi di lingkup itu makanya dia meloncat-loncat dan lari ya, karena orang-orang tersebut memang selama ini yang menguasai negeri ini. Nah, Pak Jokowi tidak sepaham atau sejalan, makanya Pak Jokowi dimusuhi. Nah, orang lurus seperti Pak Jokowi ini memang harus dihancurkan, kan gitu pemahamannya. Makanya rakyat harus cerdas. Pak Jokowi tidak mau, karena Pak Jokowi ini berjuang untuk rakyat dan tahu apa yang dirasakan rakyat. Makanya program-program Pak Jokowi ini banyak menyentuh langsung ke masyarakat dan rakyat kecil. Nah. Seharusnya Pak Jokowi kan hidup enak, nyantai, perutnya besar, mukanya berseri-seri penuh dengan senyum, kumisnya tebal. Apa yang dipikirin mantan presiden? Kalau memang mantan presiden kalau mau belok-belok, mau bekerja sama dengan kong kali kong, pasti hidupnya nyaman, nggak diusik, nggak dicaci, nggak dimaki. Salam dari kampung supaya rakyat cerdas. Wah, kayaknya termul, apalagi si Jokodok tuh lagi baper ya. Dengar pidatonya presiden kemarin tuh di DPR RI yang muji-muji Ibu Megawati dan PDI Perjuangan pastinya. Ditambah lagi mic-nya bocor, kedengeran deh tuh suaranya Pak Dasko. Jangan bilang hidup Jokowi. Apa ini sinyal ya kalau si Jokodok tuh perlahan tapi pasti udah nggak dianggap? Feeling gue sih iya tuh, makanya si Jokodok mau keliling Indonesia. Ya karena dia aware kalau si Fufu Papa sama si Pisang tuh nothing. Ya dia perlu keliling Indonesia buat ngejual nama anak-anaknya itu loh. Kasihan banget sih harus susah payah promosiin anak. Makanya Jokodok waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya anak lu pada dongo sama pelanga-pelongo semua. Kasihan DI. Terkhusus buat para buzzer-buzzer kecoa dimanapun kalian berada ya, yang harus kalian ketahui adalah popularitas Pak Jokowi masih 80%. Rakyat Indonesia setia dan mendukung Pak Jokowi, salah satunya saya. Jadi buat kalian buzzer-buzzer kecoa yang setiap hari ya di media sosial
menghina, menghujat, memfitnah Pak Jokowi, kalian itu bukanlah siapa-siapa. Oke? Karena bagi kami rakyat Indonesia, Pak Jokowi adalah is the best. Kami setia bersama Pak Jokowi sampai kapanpun, dan kami tidak akan pernah terpengaruh dengan narasi-narasi kalian di mana yang selalu menghina, mencaci maki Pak Jokowi. Ya, pokoknya sampai kapanpun kami tetap tegak lurus dan setia bersama Bapak kami, yaitu Pak Jokowi. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi? Halah Nov, nggak usah sok-sokan begitu. Mana nih. Ini loh saya, salah satu rakyat Indonesia yang akan mendukung Bapak Jokowi dan akan selalu membela Bapak Jokowi. Kamu kan yang namanya si Novi Bule yang kemarin bikin statement bahwasannya Bapak Jokowi itu adalah iblis yang berbentuk manusia. Kamu kan? Dan waktu saya bela Bapak Jokowi, saya bikin VT, ya. Kamu laporkan akun saya kan? Sampai akhirnya saya kena ban oleh TikTok dan VT saya dihapus. Tapi alhamdulillahnya Nov, ya, ada salah satu akun namanya Gusti Aji itu sempat merepost VT saya, ya. Waktu itu VT saya menanggapi tentang statementmu itu, ya. Bahkan sampai ada tetanggamu itu yang nge-DM saya, ya kan, memberitahukan bagaimana sebetulnya kehidupanmu yang sesungguhnya. Saya kasihan loh sebetulnya dengan hidup kamu, meskipun kamu sudah berbuat jahat dengan saya. Nggak usah sok-sokan begitu, ya. Kita ini pendukung Bapak Jokowi ini bisa melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, terhormat, dan elegan, ya. Nggak usah harus turun ke jalan, nggak usah harus teriak-teriak cari makan nasi bungkus di jalanan, ya. Kita lebih terhormat, ya. Beda kelas, Nov, beda kelas. Periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Salah kau Hasto. Dari periode pertama Pak Jokowi udah otoriter. Karena di bawah tekanan banteng. Paham kau? Nggak cuma periode kedua, dari periode pertama. Partai PDIP yang merasa berkuasa, merasa pemenang, menang presidennya, menang partainya, menang pileknya. Hasto, dan kau merasa Pak Jokowi sudah tidak lagi mendengarkan kalian di saat periode kedua. Makanya kau berpidato seperti ini. Salah kau bro, dari periode pertama. Tapi garis bawahi karena tekanan banteng. Paham kau? Menteri, nenekmu minta terbanyak dari PDIP. Ya enggak? Kemudian, kau berpidato seakan-akan kau paling suci, paling baik. Lupa kau. Kau itu koruptor yang bebas karena amnesti dari Prabowo. Aku punya podcast mencekam tindakan Prabowo yang memberikan kau amnesti. Paham kau? Aku masih melihat dengan mata kepala ku sendiri kau membawa uang 1 tas di pemenangannya Jarod di Sumatera Utara 2017. Tahu kau? Ketumku yang menerima. Kau dengar Hasto? Kenapa tidak kau lebih perjelas lagi di sini? Nenek bantengmu pernah jadi presiden itu karena melengsarkan mengkudeta Gus Dur. Tahu kau? Partai yang paling brengsek yang pernah ada, dan aku menyesal pernah ada di bagian itu walau aku tak pernah jadi kader, adalah partai PDIP. 2000. Kawan-kawan dengarkan ini semua. Login PSI, tenggelamkan PDIP, isinya sampah semua. Mulai dari neneknya, mulai dari DPR RI Puan Maharani,
Hasto dan buzzer-buzzernya sampah semua. Dengar kalian, tak sekalipun Pak Jokowi menyenggol-nyenggol kader atau partai PDIP, tapi kalian setiap detik senggol-senggol Pak Jokowi. Jangan kalian pikir kita pencinta Pak Jokowi tinggal diam. Kita akan menjadi bumper, pasang badan menjadi tamengnya Pak Jokowi. Mau apa kau, Hasto? Lewat di beranda saya, ya, seorang yang namanya Novi Bule, ya, izin ya Mbak Novi. Saya sebenarnya secara pribadi tidak ada permasalahan apapun dengan Anda, dan saya juga tidak mengenal Anda, ya, secara pribadi. Namun sangat saya sayangkan ketika saya melihat dari hal-hal itu, saya penasaran. Saya kunjungi akun Anda. Entah ada permasalahan apa antara Anda dengan seorang mantan presiden yang saat itu, yaitu Bapak Jokowi dan keluarga. Saya tidak tahu ya, bahkan juga Anda saya lihat mengkritisi seorang presiden saat ini juga, yaitu Bapak Prabowo, dan Anda sebut-sebut siapa dan bla bla bla, saya lihat ya. Tapi yang ingin saya sarankan, banyak cara dalam hal kita berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya substantif. Ada satu hal permasalahan itu ada substansinya. Memang benar-benar urgent yang disampaikan dan punya cara yang mengkritisi dengan hal-hal kata-kata yang bijak. Kita rasa kita semua tahu bangsa Indonesia ini sangat punya satu hal norma adab yang luar biasa. Yang kita secara tidak langsung ada hal yang mengikat. Bahwasanya kita punya tatanan yang harus tetap kita jaga, bagaimana cara kita berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatunya. Ada hal-hal yang kita jaga, nama baik seseorang. Dan kita juga menghormati, menghargai orang. Karena kita manusia, kita diciptakan dengan segala kelebihannya sebagai manusia. Saya terus terang, saya tuh shock loh melihat piti-pitinya tuh. Saya juga bukan orang sempurna. Yang bukan berarti saya merasa paling sempurna, tidak. Sehingga saya sepertinya ingin memperlihatkan satu hal yang dilakukan oleh seseorang ini. Tapi paling tidak kita saling mengingatkan. Ya, kalau memang punya satu hal permasalahan, kan bisa diselesaikan loh dengan baik-baik. Dan kalau memang punya satu hal keinginan masukan itu yang sikapnya membangun, yang mengkritisi dengan hal-hal yang punya satu nilai solusi. Betul. Kalau menyerang orang secara pribadi, saya rasa bukan tindakan bijaksana. Itu menurut pemikiran saya. Negara kita ini negara yang besar, ya, punya satu hal tatanan nilai-nilai kebudayaan yang lahir turun-menurun dan mengakar. Bagaimana sikap bangsa Indonesia ini yang punya tatanan sopan santunnya dijaga, ramah tamahnya, gotong royongnya, itu merupakan nilai yang luar biasa, keberagaman. Aduh, saya rasa kita semua pernah mengalami satu hal titik diberikan bekal, ya, dari keluarga kecil kita. Orang tua kita sangat mengajarkan bagaimana cara kita dalam hal berkehidupan sosial. Kita diajarkan bagaimana sikap sopan santun, menjaga sikap, ya, dalam hal menghormati orang yang lebih tua paling tidak. Saya tuh kadang-kadang katanya tolol, bodoh. Yuk, saya sampai dengan seorang mantan presiden loh. Maaf ya Mbak, sebenci itu ke Anda terhadap seseorang. Dan kita tidak diajarkan, agama apapun tidak mengajarkan kita untuk saling membenci, saling mencaci. Ya, agama apapun pasti mengajarkan hal-hal yang positif. Hal-hal bagaimana ketika kita dalam kehidupan ini selalu memperlakukan manusia dengan baik. Betul. Karena kita manusia. Sampai kata-katanya tolol, bodoh. Aduh, sampai saya tuh sampai mikir gitu loh. Ada juga Jokowi. Kalau mbaknya ketemu langsung dengan Bapak Jokowi, bagaimana suasana itu? Kalau ketemu langsung kita ini punya satu hal tatanan adab, budaya malu. Budaya malu. Ya, ini harusnya kita selalu bisa menghargai. Pemimpin bangsa atau pemimpin bangsa saat ini pastilah punya keinginan yang baik. Dan setiap tokoh bangsa yang lahir di bangsa ini punya satu peranan yang baik di masanya, di eranya. Ya, kita sebagai manusia juga harusnya menghormati itu, menghargai itu gitu. Terlepas apapun, setiap pemimpin ini punya kekurangan-kekurangan semua gitu loh. Tapi sampaikan, kalau memang punya keluh kesah, punya apa, sampaikanlah dengan bijaksana. Kita disekolahkan orang tua kita, ya itu, supaya kita bisa belajar dalam hal punya tatanan dalam mengaplikasikan kehidupan sosial kita dengan baik. Ya, mudah-mudahan ya ada yang bisa menjadikan pencerahan buat Mbak, dan bahwasanya kita hidup hanya sekali, tidak dua kali. Jangan torehkan jejak digital
yang menurut saya maaf izin kurang bijaksana ketika kita sebagai seorang perempuan, predikat kita sebagai seorang perempuan yang memiliki satu nilai kelebihan bahwasanya kita punya empati yang cukup tinggi, menjaga sikap lisan kita, dan itulah yang sudah seharusnya kewajiban kita, menjaga, menghormati, menghargai sesama manusia. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak itu Para pembenci Bapak Jokowi sekarang sudah bermunculan karena dia mengatakan Bapak Jokowi mau keliling seluruh Indonesia, ingin menemui rakyat yang pernah dicintainya, dan sampai sekarang pun rakyat masih tetap mencintainya. Mencintai Bapak Jokowi bukan karena ijazah palsu atau tidak. Bapak Jokowi adalah orang yang terbaik memimpin NKRI. Dari Sabang sampai Merauke Bapak Jokowi lah yang pembangunannya merata. Bisa dinikmatin rakyat dan bisa dilihat dengan mata kepala. Bukan omon-omon, bukan janji-janji semu, tapi kinerja yang nyata. Rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Joko Widodo bukan karena ijazah, tapi kinerja yang nyata. Dia merakyat, dari dulu turun ke bawah, menengok rakyatnya. Jadi sampai sekarang rakyatnya masih pada kangen sama Bapak Jokowi. Karena mencintai Bapak Jokowi jadi pemimpin adalah seperti misteri. Seperti misteri kita mau mencari jodoh. Cocok dan tidak cocoknya ada di sini. Misteri itulah yang membangun kita selalu mencintai Bapak Jokowi meskipun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat. Misteri itulah yang tidak bisa dielakkan lagi. Karena Bapak Jokowi adalah selalu di hati. Hati ini ada misteri untuk rakyat Indonesia. Mana yang bisa dicontoh baik dan mana yang tidak baik. Bukan janji-janji semu, tapi kinerja nyata. Tapi mereka pada iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Salut kan dengan yang dibilang omon-omon, plunga-plungu, tidak punya ijazah, tidak bisa bekerja, tapi misteri adalah ada di sini. Tidak ada bayaran buat para termul-termul. Termul adalah bisa bekerja sendiri tanpa dapat apa-apa dari pemerintahan Bapak Jokowi. Tapi misteri ada di sini. Bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang omon-omon, janji semu, dan mana yang bisa membuktikan kinerjanya. Salam Baras, Indonesia maju, hanya milik anak pribumi. Saya kira Ketua DPP PD Perjuangan Bapak Jarod akan dewasa menanggapi perihal Bapak Jokowi yang akan bersafari keliling Indonesia menyapa masyarakatnya. Hal itu dilakukan teman-teman ya, adalah kita pakai logika. Selama ini masyarakat banyak yang datang ke Solo, berkunjung menemui Pak Jokowi. Banyak masyarakat dari berbagai daerah jauh-jauh datang ke Solo. Nah ini gantian. Ya gantian Bapak Jokowi yang akan menyapa masyarakat keliling Indonesia. Sebagai mantan presiden yang dicintai oleh masyarakat, beliau akan berkeliling Indonesia yang menumpahkan rasa rindunya, terutama masyarakat yang rindu kepada beliau. Ini ditanggapi oleh Bapak Jarod ya. Boleh Jokowi keliling Indonesia, boleh, tetapi tunjukkan dulu ijazahnya. Ya, jangan banyak drama katanya. Yang banyak drama kayaknya lu deh Rod ya. Jadi gini teman-teman ya, dalam hukum itu sudah berkali-kali kita jelaskan ya. Berkali-kali juga penegak hukum menjelaskan, polisi menjelaskan, UGM menjelaskan, influencer menjelaskan. Barang siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang membuktikan dalil yang dibuat. Saat ini proses itu sedang berjalan. Roy Suryo CS sedang membuktikan dalil yang mereka buat. Ketika Roy Suryo ini mampu ya membuktikan dalil tersebut, maka kemudian laporan Bapak Jokowi batal.
dan kemudian Bapak Jokowi bisa dilaporkan balik dan kemudian bisa kena pidana ya. Tetapi saat ini situasi dan kondisinya yang menjadi tersangka ini Profesor CS. Kemudian mengapa kemudian jadi tersangka? Berarti laporan yang dibuat ya terhadap perbuatan, karena yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini bukan orang, tetapi perbuatannya. Muncullah nama-nama itu berdasarkan pengembangan dari penyidik kepolisian, termasuk ada Abraham Samad yang muncul, ya, dan banyak hal nama-nama lainnya. Nah, ini sedang dalam proses hukum. Jadi hormatilah proses hukum, kira-kira seperti itu. Saya kira selevel ketua DPP PDIP nih akan bisa dewasa menanggapi permasalahan seperti ini. Tetapi terlalu terlihat menakutkan dan terlalu terlihat ketakutan. Takutnya apa sih kalau Pak Jokowi keliling Indonesia? Apa sih yang ditakutkan oleh mereka kan gitu? Itulah teman-teman ya, ketika politis digunakan untuk memandang permasalahan hukum, maka itu bukan lagi akan menjadi hukum, tetapi akan menjadi politis. Sama seperti Ketua DPP PDI Perjuangan melihat kasus ijazah palsu bukan menggunakan kacamata hukum, tetapi menggunakan kacamata kuda. Halo, siang guys. Ini saya stage ya. Ini mungkin nggak tahu video lama kali ya, atau video lama. Tapi nggak apa-apa, saya kaget aja dengar nyinyiran mulut si Novi ini. Guys, di dunia ini kan kita tahu ya nggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan atau Allah, ya kan? Semua pasti punya salah, ya kan? Semua pasti punya dosa. Emang ada manusia yang nggak berdosa di dunia ini? Coba tunjukkan kalau ada. Siapapun itu nggak ada yang sempurna. Pasti bersalah, pasti berdosa. Dan di Indonesia ini juga tidak dilarang untuk mengkritik siapapun. Mengkritik dalam arti yang sehat. Mengkritik itu bukan berarti kita bebas sesuka-suka kita. Ngatain orang, menghina orang, menghujat orang. Semuanya itu punya batas. Ya, semua itu punya arah. Dan semuanya itu kita ngoceh-ngoceh ataupun ngomong itu punya tujuan, bukan asal ngomong kayak orang ngomong ataupun asal hujat kayak preman yang lagi ngamuk, yang nggak ada sekolahnya mulut kita itu. Semuanya itu pasti diatur dengan hati, diatur dengan pikiran. Itu namanya kita manusia yang terdidik, manusia yang punya adab, ya kan? Nah, kalau manusia yang seperti itu di dunia ini sudah tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu yang beradab dan bertuhan. Saya kira itu bukan manusia lagi. Mungkin dia itu memang turunan manusia nggak beradab. Manusia ya yang mungkin manusia sampah yang selama ini nggak pernah diajari orang tuanya. Salah satunya ini ya ini si Novi ini. Kalian lihat kan, kalian dengar apa yang dia bilang. Jokodok. Oke, kalau dia mereka itu ngatain Jokowi itu Jokodok. Oke, bisa dipahami ya, maklum. Kalau sakit hati sampai kapanpun mungkin manusia-manusia seperti ini yang disuruh juga ya, yang mungkin disuruh makan tai, ngomong apapun selalu mau tuh ya. Seperti inilah juga, inilah salah satu didikan dari orang tua yang tadinya preman mati ditembak Petrus dulu ya. Inilah salah satunya. Novi bule ini mulutnya seperti itu. Kalian dengar aja. Jokowi kapan kamu mampus katanya. Kalian dengar kan itu? Ngeri ya, mulut seorang Novi yang katanya kader PDIP kebanggaan. Apakah seorang kader ya, mungkin abang-abangnya, kader-kader tua lainnya yang udah mapan,
yang isi otaknya selama ini bisa diterima rakyat, walaupun ya banyak hal-hal yang dilakukannya juga nggak bener. Nggak pernah loh ngomong ataupun ngatain seperti itu. Mampus. Mampus itu lebih parah dari kata-kata mati. Ya kan? Karena apa? Mampus itu biasanya dipakai oleh manusia-manusia yang nggak ada adab. Manusia preman. Manusia busuk. Nah inilah. Kapan nih Jokowi mampus katanya? Orang sesirik-siriknya kalau dia itu sebagai kader, sebagai seseorang yang ada dalam organisasi nggak begitu tuh ngomongnya. Ngeri. Parah banget. Nah sekarang gue jawab lo ya Novi ya. Walaupun sekarang mungkin ya Pak Jokowi itu ya puji Tuhan tapi ternyata udah sembuh. Mungkin waktu kamu buat itu mungkin Pak Jokowi lagi sakit ya. Siapa sih yang nggak pernah sakit? Pasti ada. Semuanya pasti pernah sakit. Walau bagaimana keadaannya. Tapi puji Tuhan ya Nov ya. Tuhan itu memberikan kesehatan yang baik kepada Pak Jokowi sampai sekarang. Ya. Mungkin waktu kau buat ini ya penyakit ada hal-hal yang mungkin yang menurut kita itu parah. Tapi ya kalau orang baik itu Novi dilindungi Tuhan, diberikan umur. Ya kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mau lama mau singkat waktunya Pak Jokowi, semuanya itu kita manusia itu ada batasnya hidup. Ya kan? Jadi nggak usah deh kau sumpahi begitu. Kau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sama seperti kami juga manusia biasa. Jadi kata-katamu mampus itu ya anggap aja lah itu warisan dari bapakmu dulu. Ya kan, warisan bapakmu yang preman itu. Ya beginilah. Makanya kau itu istilahnya, maaf kalau saya bilang, kalau disuruh makan tai kau mungkin sama partaimu karena saking bencinya. Atau sama orang, ya menurutmu kau udah hebat, kau begitu. Mudah-mudahan aja, ya Novi ya, mudah-mudahan bukan kau yang mampus secepatnya. Atau anakmu. Karena kalau kau menyumpahi seorang bapak, seorang orang tua, pasti anak-anaknya sedih. Dan pasti anaknya juga bisa nyumpahin kau. Apalagi kami ngelihat kau yang seperti itu, kata-katamu. Mudah-mudahan lah, kaunya sehat, anak-anakmu sehat. Gak mampus secepatnya seperti yang kau harapkan pada Jokowi. Oke? Kader kok begini banget ya. Makasih Ida. Para ternak onta dan kebo ini pada kelojotan ketika Pak Jokowi akan keliling Indonesia. Terus gue pengen tanya balik sama lu ya onta dungu, misi Anies keliling-keliling itu misinya apa ya? Paling cuma cari makan gratis, ya kan? Apalagi kemarin hari raya kurban, ya cari daging gratis. Ada lagi yang mengupload video katanya Anies ini berkurban tanpa menggunakan APBN tahun ini, padahal itu PT tahun kemarin. Ya inilah ternak onta. Saking apa ya, nama Anies pengen diakui, akhirnya apa? Membuat VT-VT hoax ya, seolah-olah Anies ini merasa jadi orang penting. Katanya menjadi penasehat pembangunan di Riyadh lah, berkurban tahun ini tanpa menggunakan APBN lah, padahal itu adalah VT-VT hoax. Kasihan sekali ingin mengangkat derajat Anies. Emangnya kita orang bodoh, kita tahu ya namanya jejak digital itu nggak akan pernah hilang ya onta dungu. Sekali lagi, misi Anies keliling-keliling itu apa? Cari daging kurban kemarin, terus sama cari makan gratis. Hei, Woi, ya suka-suka Pak Jokowi lah mau keliling Indonesia mau ngapain. Kok PDIP ini panik sih? Dibilang kok
Jokowi keliling Indonesia mau tunjukin ijazah. mau tunjukin ijazah kek, mau enggak kek, mana ada urusannya. Suka-suka Pak Jokowi lah. Lagian juga orang-orang yang dikunjungi juga nggak tanya ijazah juga, mau ngapain juga. Betul. Kok pada panik sih? Aduh, kok panik kalian panik? Hah? Ketar-ketir. Udahlah, minum obat lah banyak-banyak. Minum obat. Biar nggak gagal ginjal, biar nggak stroke. Atau makanlah biar sehat. Ijazah orang dipikirin. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Harus sekonyol dan semenjijikan inikah seorang politikus? Dulu saya pernah mengagumi Anda. Kawan, isu ini kan sudah sangat lama. Ketika Pak Jokowi bersama Anda juga di PDIP, isu ini sudah berhembus sangat kencang. Pertanyaan saya, kemana Anda saat itu? Maksud saya begini kawan, berbeda itu hal yang sangat biasa saja, hal yang sangat wajar, apalagi dalam politik. Apalagi kan Anda sudah syarat dengan pengalaman, sudah pernah menjadi wagub, bahkan sudah pernah menjadi gubernur, walaupun cuma 4 bulan. Harusnya pengalaman itu cukup membuat Anda lebih bijak dan elegan sedikit saja. Masa iya sih Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah untuk bepergian kemana-mana? Anda tahu kan? Hampir setiap hari rumah Pak Jokowi dikunjungi masyarakat. Mungkin sudah ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan tidak satu orang pun di antara mereka yang pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi. Kalau yang ngomong ini Pak Roy dan Bu Tifa CS, oke lah. Itu kan memang job desk mereka. Lucu dan konyolnya lagi, kunjungan Pak Jokowi Anda sebut semakin membuat PDIP solid di bawah. Kok seperti kedengaran ada panik gitu ya? Kawan, santai saja, nggak ada hubungannya dengan itu. Pak Jokowi hanya berkunjung ke masyarakat ya sebagai kunjungan balasan, karena banyak masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah beliau. Masa beliau nggak boleh sih mengunjungi masyarakat? Bukankah selama ini kalian tidak menganggap Pak Jokowi? Ya sudah, menurut saya nggak perlu ditanggapi. Seperti apa yang selalu dilakukan Pak Jokowi, tidak pernah menganggapi yang tidak penting. Kecuali kalian masih menganggap Pak Jokowi sangat berpengaruh. Dan berita buruknya buat kalian, itu adalah benar. Sehat selalu. Ya ngapain juga Pak Jokowi keliling Indonesia, masuk ke kampung-kampung, terus nunjukin ijazahnya, bawa-bawa ijazahnya. Apa kepentingannya? Apa manfaatnya? Nggak perlu. Beliau hanya datang silaturahmi, bercengkerama, berfoto bersama. Udah, ngapain kalian takut? Klaim bahwa Jokowi masih punya dampak elektoral pada partai politik adalah propaganda dari kebohongan yang diulang-ulang. Ini bukti dan datanya. Pertama, Jokowi tidak memberi dampak elektoral pada PDI Perjuangan. Faktanya keras dan gamblang. Pada Pileg 2014, sebelum Jokowi menjadi presiden, waktu itu Pileg dan Pilpres masih dipisah, PDI Perjuangan sudah meraup 18,95% suara dan keluar sebagai juara pada April 2014. Justru Andalah yang sesat narasi dan sesat logika. Justru Andalah yang memutarbalikkan fakta. Tanggal 14 Maret Ibu Megawati mengumumkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Buka datanya untuk Romli, buka. Ya. Tanggal 28 Maret apa isi pidato atau isi kampanye Bu Mega pada saat itu dimuat dalam Detik. Jika Jokowi mau jadi presiden, maka menangkan dulu PDIP. Nih buktinya nih, lihat Guntur Romli, biar Anda jangan menyesatkan rakyat. Ya, semangat Anda untuk menjelekkan atau menurunkan popularitas Pak Jokowi emang luar biasa, tapi Anda lupa jejak digital pada tahun 2014 masih tersimpan rapi sampai saat ini. Tuh, dengerin. Jadi sebenarnya Andalah yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan sesat logika, Anda memutarbalikkan fakta. Faktanya, 14 Maret Pak Jokowi diumumkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. 28 Maret Ibu Megawati berkampanye mengatakan jika Jokowi mau jadi presiden maka menangkan dulu PDIP. Nah, di tanggal 19 April barulah pemilu legislatif terjadi dan PDIP keluar sebagai pemenang pemilu dengan presentasi 18,59% itu.
Jadi di sini saya mau sampaikan kepada rakyat, mau sampaikan kepada penonton, yang sesat logika adalah Guntur Romli, yang memutarbalikkan fakta adalah Guntur Romli. Jarod Saiful Hidayat yang menyinggung isu ijazah saat menghadapi rencana Jokowi melakukan roadshow ke berbagai daerah kembali muncul pertanyaan di tengah publik. Jarod mengatakan, silahkan saja Jokowi berkeliling ke daerah-daerah asalkan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ijazahnya memang asli. Namun apa yang menjadi pertanyaan, sampai kapan sih isu ijazah asli atau palsu Jokowi ini akan terus diangkat ke ruang publik? Sebab hari ini mayoritas masyarakat juga tidak lagi menjadikan isu tersebut sebagai perdebatan utama. Bagi banyak orang, Jokowi terlepas dari segala kekurangan dan kritik yang ada, tetaplah Presiden Republik Indonesia yang memimpin, yang menahkodai bangsa ini selama 2 periode. Publik menilai banyak rekam jejak Jokowi, hasil kerja yang bisa dirasakan langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, konektivitas antar wilayah, hingga berbagai program sosial menjadi bagian dari warisan kebijakan yang masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu saya memandang sampai Fir'aun pun mati memakai kolor, isu ijazah Jokowi ini gak akan pernah ditunjukkan ke publik. Ngapain juga buang-buang energi. Dan kemudian apa sih kepentingan PDI sehingga harus mengangkat isu ijazah Jokowi asli atau palsu ini? Apakah memang PDI masih merasa sakit hati dengan sikap Pak Jokowi ataukah seperti apa? Karena mau tidak mau Mas Jarod Saiful Hidayat ini merupakan ketua DPP dari Partai PDI Perjuangan. So menurut kalian gimana? Emang perlu Jokowi menunjukkan ijazah asli atau palsunya ke publik di hadapan masyarakat saat roadshow atau di ruang media?